Timnas Indonesia akan segera melakoni laga keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Filipina. Dan kini Coach Sintayong dan para punggawa Garuda sudah tentu memiliki misi untuk bisa membalas kekalahan mereka saat bertandang melawan Timnas Irak yang lalu. Tentu hasil kemenangan akan menjadi satu-satunya opsi bagi skuad Garuda untuk bisa mempertahankan asa mereka menuju pentas dunia yang akan terjadi di tahun 2026 mendatang. Ambisi tersebut tentu akan menjadi motivasi besar bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawannya untuk bisa menciptakan banyak gol saat melawan Timnas Filipina. Dan untuk sekedar informasi, Timnas Indonesia akan menjalani laga keduanya tersebut di Stadion Rizal Memorial pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan live di RCTI. Tentu Coach Sintayong akan menggunakan strategi menyerang pada pertandingan yang akan tersaji nanti malam. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga kedua melawan Timnas Filipina, Coach Sintayong sudah pasti akan tampil menyerang untuk bisa mempersembahkan kemenangan perdananya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berkemungkinan akan menggunakan 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari asal Persebaya Surabaya. Penampilan Nado Argawinata yang buruk pada laga penting kemarin nampaknya akan membuat Coach Sintayong kembali memberikan kepercayaan kepada Hernando Ari untuk bisa menjadi penjaga gawang dari Timnas Indonesia. Hernando Ari merupakan sosok penjaga gawang yang tahun ini selalu tampil sebagai pilihan utama dari Coach Sintayong. Meskipun dirinya tidak memenuhi kriteria optimal tinggi badan seorang penjaga gawang, namun refleks yang dia miliki sangatlah berguna bagi Timnas Indonesia. Hernando Ari dapat tampil sebagai seorang penjaga gawang tangguh dan dapat membangun serangan dari bawah sebagaimana taktik yang diharapkan oleh tim pelatih. Oleh karenanya pada laga besok malam sudah tentu Hernando Ari dapat tampil sebagai pemain utama Timnas Indonesia. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memberikan kepercayaan kepada trio Timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Meskipun ketiga pemain tersebut tampil buruk pada laga melawan Timnas Irak kemarin, namun Coach Sintayong tidak memiliki opsi lain selain memberikan kesempatan kepada mereka bertiga untuk mengembalikan performa maksimalnya di dalam lapangan. Karena kita sama-sama mengetahui bagaimana kualitas dari ketiga pemain tersebut di dalam menjaga garis pertahanan dari Timnas Indonesia. Mereka bertiga merupakan sosok pemain belakang tangguh yang sulit ditembus lawan jika sedang berada di dalam performa terbaik. Sehingga sudah tentu nama mereka bertiga akan kembali mengisi 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga kedua melawan Timnas Filipina besok. Sandy Walsh gagal tampil pada laga melawan Timnas Irak dikarenakan cedera ringan yang didapat pada laga terakhir saat membela klub. Kini Sandy Walsh siap 100% untuk berseragam merah putih pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Filipina. Hadirnya Sandy Walsh di lini sayap pertahanan sudah tentu akan sangat berguna bagi skema permainan Timnas Indonesia. Kemahirannya dalam melakukan dribbling dan kerjasama tim membuat Sandy Walsh memiliki nilai lebih di dalam lapangan dan akan memberikan kontribusi banyak kepada tim. Selain itu, kemampuannya di dalam lini pertahanan juga tidak dapat diragukan. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Sandy Walsh dapat menjadi seorang pemain yang bisa bermain di segala posisi. Ditambah kecintaannya kepada tanah air selalu membuat pemain asal klub Belgia tersebut tampil berapi-api untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Saine Patinama memberikan gol debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain asal Liga Norwegia ini tentu akan kembali tampil sebagai pilihan utama pelatih di laga kedua melawan Timnas Filipina. Saine Patinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh lini sayap lapangan. Dirinya dapat menjadi pemain yang tidak pernah lelah untuk maju ke lini serang maupun membantu lini pertahanan. Tidak jarang selama laganya bersama Timnas Indonesia, Saine Patinama merupakan sosok pemain sayap yang selalu dekat dengan kotak penalti. Pemain ini merupakan sosok pemain yang memiliki tempo permainan tinggi dan membutuhkan dukungan dari kawannya untuk bisa memaksimalkan performanya di dalam lapangan. Salah satu contohnya adalah Rafael Struijk yang mulai memahami cara bermain dari Saine Patinama. Hal ini sudah tentu akan menjadikan Saine Patinama menjadi pilihan utama Coach Sintayong untuk laga pembalasan besok melawan Timnas Filipina. Mark Anthony Klok tampil kurang mengesankan pada laga pertamanya di putaran kedua. Mark Klok sudah tentu harus membayar blunder yang dia lakukan dengan tampil maksimal pada laga keduanya besok. Mark Klok merupakan sosok pemain gelandang tengah yang mampu menjaga tempo permainan dari Timnas Indonesia.
Akan tetapi jika dirinya tidak memiliki ketenagan, sudah tentu sang pemain yang memiliki peran sebagai penghubung akan merusak skema permainan dari skuad Garuda. Sudah tentu pada laga kedua nanti Mark Klok telah memiliki semangat yang membara untuk membayar kontan kesalahan yang telah dia lakukan dan merugikan bagi Merah Putih. Sehingga Mark Klok sangat layak untuk dipasang kembali sebagai pilihan utama sebagaimana yang telah dia mainkan selama 1 tahun kebelakang. Ricky Kambuaya, pemain asal Dewa United kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya berkemungkinan besar akan tampil sebagai pemain utama timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia besok. Dirinya yang berposisi sebagai pemain tengah memiliki peran yang sangat penting untuk skema permainan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain andalan dari Coach Sintayong. Dirinya bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada ajang AFF 2 tahun yang lalu. Dan kini dirinya diharapkan dapat kembali membuktikan kelayakannya berseragam merah putih. Karena sudah pasti melalui 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini akan menentukan apakah nama-nama pemain dinilai layak atau tidak untuk dibawa pada putaran final Piala Asia yang akan datang. Witan Sulaiman tidak diturunkan sama sekali pada laga melawan Irak. Nama Witan Sulaiman berkemungkinan akan kembali dimasukkan ke dalam starting 11 timnas Indonesia di laga kedua melawan timnas Filipina. Witan Sulaiman merupakan sosok pemain sayap sekaligus pemain gelandang serang yang belakangan ini menjadi pusat perhatian karena tampil mengesankan bersama klubnya di Persija Jakarta. Dengan performanya yang sedang di fase puncak sudah tentu akan memberikan nilai tambah bagi lini penyerangan timnas Indonesia. Pemain penyerang ini juga sebenarnya selalu menjadi pemain langganan yang tampil sejak menit awal pertandingan. Namun entah apa yang ada di dalam taktik Sintayong, nama Witan tidak masuk ke dalam pertandingan selama 90 menit melawan timnas Irak. Dan kini sudah tentu saatnya bagi Witan Sulaiman untuk menunjukkan performanya di dalam lapangan dan kembali menjadi pilihan utama pelatih di ajang-ajang penting bagi timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi salah satu nama pemain yang selalu memberikan perubahan di dalam permainan dari timnas Indonesia. Pemain asal Liga Belanda menjadi sosok pembeda di dalam lapangan dan itu terbukti pada saat dirinya menggantikan Dimas Drajat di babak pertama melawan timnas Irak. Masuknya Rafael Struijk langsung memberikan angin segar dan membuat dirinya dapat memberikan assist kepada Saine Patinama yang menciptakan gol. Pemain muda yang satu ini juga merupakan sosok striker yang menjadi harapan bagi ketajaman lini serang timnas Indonesia. Sehingga hadirnya Rafael Struijk di dalam lapangan akan menjadi salah satu faktor kunci bagi timnas Indonesia untuk memenangkan laga perdananya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Filipina. Ramadan Sananta. Usai Dimas Drajat dipastikan cedera dan tidak dapat bermain pada laga keduanya melawan timnas Filipina. Kini saatnya bagi Ramadan Sananta menunjukkan kebolehannya di dalam lapangan dan menaklukkan penjagaan dari timnas Filipina. Ramadan Sananta merupakan salah satu striker muda timnas Indonesia yang juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas gol dari skuad Garuda. Dirinya kini memiliki beban untuk bisa menjadi ujung tombak tajam dan membawa timnas Indonesia melaju jauh pada kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Sananta merupakan sosok penyerang yang mampu memposisikan dirinya dengan baik, sehingga dirinya dapat dengan mudah menerima umpan dari kawan dan memaksimalkan peluang bagi dirinya menciptakan keunggulan bagi timnas Indonesia. Sehingga pada laga yang akan digelar hari Selasa besok, Ramadan Sananta harus membuktikan kemampuannya dengan menciptakan gol bagi timnas Indonesia dan memperbaiki agregat selisih gol yang ada di papan klasemen. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.